Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Ibu melalui channel Pendidikan MPTV. Ibu berharap semua sehat-sehat saja, tak kurang suatu apa. Bagi kalian yang sedang sakit, semoga lekas sehat kembali dan melakukan kegiatan seperti biasanya lagi. Agar kita terhindar dari pandemi yang sedang merebak saat ini, usahakan selalu disiplin menggunakan protokol kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Anak-anak, pembelajaran daring SKI kali ini adalah tentang Isra Mi'raj. Untuk kali ini, kalian hanya menyimak saja. Simaklah dengan baik. Marilah kita mulai. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Tahukah kamu di mana letak Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram? Dua tempat ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam di kota Taif. Kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah SAW sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusirnya kembali ke Mekah. Atas jaminan perlindungan Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah meneruskan dakwahnya. Setelah Rasulullah SAW diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Rasulullah SAW merasakan kesusahan dan kepedihan setelah ditinggal dua orang yang dicintainya. Dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Allah SWT Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Rasulullah SAW yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah SWT juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. B. Peristiwa Isra Mi'raj. Quran Surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Satu, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madyan, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat. Anak-anakku sekalian, karena waktunya habis, maka pembahasan tentang Isra Mi'raj Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali. Akhirnya kalian tetap menjaga kesehatan, selalu menggunakan protokol kesehatan, dan